Sobat Tribayers. Selamat datang di Kibaki Business School Podcast. Bersama gue Kira, gue Rizky, Gua Tio. Oke, hari ini kita bakalan ngebahas tentang apa lagi nih? nah hari ini kita kedatangan salah satu bintang tamu yang pastinya dinanti-nantikan. Apalagi oleh anak akuntansi yang selama ini penasaran sekali dengan Bapak Niko Alexander. Jangan disebutin namanya dulu. Oh. Aduh, jangan disebutin dulu. Karena kan pasti bakalan terngiang-ngiang ini siapa nih? Salah satu dosen muda kita juga kan? Iya. Boleh Pak perkenalkan dirinya Pak? Kita melihat Pak, Bapak, Kakak, Mas, Abang, siapa nih? Ya terserah kalian lah. Oke. Kita juga beda dikit umurnya. Oh, beda jauh. Oke, udah. Boleh Kak kenalin diri Kak? Oke, perkenalan ya. Halo teman-teman, nama saya Niko Alexander ya. Saya kebetulan juga salah satu dosen yang mengajar di Tribakti ini. Kebetulan saya paling banyak itu mengajar di semester awal-awal ya, untuk akuntansi dasar seperti itu. Oke. Nah, Pak, mau tanya nggak sih, kita mau tahu aja bukan nanya. Mau tahu Pak, histori Bapak dari mengambil S1 sampai dengan S2 dan sampai memilih Tribakti sebagai tempat untuk Bapak mengajar itu seperti apa sih Pak? Ini nggak perlu pakai tahun saya masuk kan ya? Oh, nggak usah Pak, nggak usah. Ketahuan gitu kan? Kalau boleh Pak. Nah, jangan. Untuk S1 dulu, saya kebetulan di Setia Trisakti yang ada di Kebon. Nah, saya di situ, lalu setelah itu saya mengambil S2 kebetulan di Universitas Indonesia, di UI. Tapi bukan yang di Depok, karena kebetulan konsen yang saya mau ambil itu adanya di Salemba. Nah, untuk saya kenapa bisa sampai di sini itu kebetulan saya punya teman di sini, dosen. Dia juga mengajar di Setia Trisakti juga. Saya kebetulan juga dosen di Setia Trisakti. Kita ketemu terus kita ngobrol gitu kan. Saat itu saya nanya, ada nggak terima dosen di sini? Tapi dosennya dosen yang part time gitu ya, bukan dosen tetap. Beda. Kalau misalnya semacam Pak Endi kan dosen tetap. Kalau saya kan dosen part time, datang pulang datang udah gitu. Pesan. Kebetulan kami mengobrol, setelah itu kebetulan katanya coba aja dulu. Nah, setelah coba ternyata saya dites dan keterima. Seperti itu sih sejarahnya. Oke, saya mau nanya Pak, alasan Bapak ingin menjadi seorang dosen itu apa? Alasan kenapa saya mau dosen? Sebenarnya saya niat awalnya tuh nggak jadi dosen. Niat awalnya tuh nggak kepikiran sampai dosen. Kebetulan saat itu saya S1, saya pernah sebagai asisten dosen. Asisten dosen itu saya udah lama itu, udah sekitar 2 tahun, 3 tahunan. Terus saya lihat kok seru gitu ya, kalau ngajar gitu ya. Ngajar anak-anaknya gitu kan, dijelasin antara ngerti nggak ngerti gitu kan gimana. Terus pas ngeliatin anaknya ngerjain, dia bingung, kita tanya, kita jawab, kayaknya itu seru gitu kan. Akhirnya ya saya coba tuh, pas itu ditawarin sih saya ditawarin sebagai dosen, enggak sebagai dosen gitu kan. Ngeliat saya pernah sebagai asdos, ya udah saya lihat, saya pikir mungkin sama gitu ya, antara dosen dan asdos ya. Ternyata ya memang ada beda dikit, tapi pada intinya sih sama ya. Jadi kalau ditanya kenapa saya mau jadi dosen, ya karena menyenangkan aja ngajar gitu, memberikan ilmu juga menyenangkan, seperti itu sih. Mengajar itu menyenangkan guys. Iya. Masalah dulu sama pekerjaan yang kita lakukan biar bisa menyenangkan, ya nggak sih? Lanjut. Pengalaman apa sih Pak yang Bapak dapat selama Bapak mengajar di Tribakti Business School ini? Pengalaman ya. Pengalaman di sini sih saya dapat itu anak-anaknya ya, yang saya lihat ya. Anak-anaknya itu di sini tuh aktif semua ya. Aktif itu tanda kutip ya. Kalau saya tanya ya mereka jawab. Kalau saya ajak diskusi ya mereka berdiskusi. Nah, itu yang saya senang sih di sini ya. Dibandingin dengan beberapa kampus yang itu saya lihat ada yang dia cuma diem gitu.
Saya tanya dia diem, nggak ada timbal balik. Nah kalau saya dapat di sini tuh dapatnya anak-anaknya itu enak, have fun lah. Saya ngajar ya kayak asdos, bener-bener asdos gitu, jarang juga gitu. Oke, nanti apa lagi sudah? Pak, pengalaman Bapak selama mengajar di TBBS itu apa aja sih Pak? Pengalaman-pengalaman menarik ataupun pengalaman yang lain selama mengajar di sini? Pengalaman menarik cuma pengalaman horor aja kali ya di sini kali ya. Iya. Gimana tuh? Jadi kalau masalah itu saya lagi ngajar di sini ya, kelas malam kalau nggak salah. Saya lupa semester berapa. Itu pas saya ngajar kan anak-anaknya lagi latihan tuh, ya hening dong, ya kan. Terus saya jalan keliling kok kayak ada suara yang ketawa. Iya. Saya bingung kan, saya lihat ke belakang kanan kiri, anak-anaknya lagi fokus ngerjain. Saya bingung kan suara yang ketawa ya. Saya tanya anak-anaknya, ada nggak nih yang dengar ketawa? Nggak ada Pak. Nah, kan saya bingung kan, Pak. Saya sendiri jangan-jangan ya. Ah udahlah, pas itu saya buru-buru cepet mau pulang aja. Itu anak-anaknya panik gak Pak? Atau Bapak cerita ke anak-anaknya? Ya anak-anaknya juga bingung. Kok yang lain nggak dengar, saya doang yang dengar kan. Jadinya anaknya takut, ya udah kita buru-buru lah pulang. Iya. Oke Pak, kan kita sekarang tuh lagi masa-masa pandemi ini Pak, yang tadinya kuliahnya offline gitu bisa tetap buka sampai ketemu cerita horor kayak tadi. Sekarang kita jadi kuliah online. Nah, perbandingan kuliah online dan offline itu gimana sih Pak menurut Bapak? Perbandingan kuliah offline dan online ya pasti otomatis ya jauh ya. Kalau offline kan kita lihat secara langsung anak-anaknya lihat secara langsung kita ngajar kan. Jadi kalau ada pertanyaan atau ada tanya jawab timbal balik segala macam ya lebih langsung gitu. Nah kalau online itu sebenarnya kan bisa kita lakukan hal yang sama, cuma kita melalui sebuah program kan atau aplikasi kan. Nah biasanya kalau yang aplikasi itu pasti ada masalah, mulai dari jaringannya. Itu saya pernah tuh lagi kemarin mau nyoba Google Meet, jaringan saya yang benar ya kan, gara-gara mau hujan segala macam. Ya udahlah, akhirnya saya juga bingung juga tuh kan. Jadi ya pasti beda lah ya online dan offline, dan feel-nya itu pun beda gitu. Ya, saya kalau ngomong kadang-kadang tuh anak-anaknya kan suka matiin videonya tuh. Nah, saya ngomong juga saya nggak tahu dia denger apa enggak, ya kan? Nah, atau sambil nonton Korea kan kita nggak tahu, ya kan? Nah, ya kayak gitu sih. Jadi ya emang feel-nya beda sih. Cuma ya lagi pandemi ini ya nggak mau gitu, seperti itu. Baik Pak, Bapak juga kan membimbing skripsi juga ya Pak? Ada hal menarik nggak sih Pak? Atau Bapak bisa membaca karakter mahasiswa diterima gitu? Hal yang menarik sih kalau saya lihat ini dari pengalaman aja. Itu kalau saya lihat kebanyakan mahasiswanya itu suka ngambil topik tuh yang out of the box gitu. Yang menurut saya hebat banget ini kayaknya bukan S1 nih, ini harusnya udah S2 atau S3 gitu kan, atau gimana gitu kan. Saya lihat sih kebanyakan seperti itu. Cuma begitu nanti saya tanya ini maksudnya apa, nah anak-anaknya malah bingung tuh. Saya juga bingung Pak, ini. Nah pada akhirnya sih ujung-ujungnya ya ganti juga topiknya seperti itu. Nah, kalau karakter mahasiswa ini Pak, menurut Bapak diterima itu seperti apa sih Pak? Karakter mahasiswanya sih mereka mau kok. Saya suruh apapun, saya kasih tugas, saya minta deadline yang cepat pun mereka pasti bisa kok gitu loh. Jadi bukan tipe-tipe anak-anak yang lenye-lenye gimana gitu kan, yang enggak Pak saya nggak bisa banget. Mereka kalau naik ke sini mahasiswa bimbingan saya maupun kelas saya itu kebanyakan ya kalau saya kasih tugas ya mereka mau, deadline-nya pendek mereka juga bisa, seperti itu sih yang saya lihat gitu. Baik Pak, saya mau nanya, apakah sampai saat ini masih ada mahasiswa yang pernah menjadi bimbingan skripsinya Bapak yang masih berhubungan baik dengan Bapak itu masih ada nggak? Masih berhubungan baik sih, masih ada. Cuma kan nggak terlalu, ya kalau kita komunikasi yang nggak terlalu rutin lah ya. Cuma yang paling saya ingat itu mungkin kalau dari mahasiswa yang atas-atas tuh kenal yang namanya Elisa ya. Iya. Ah itu mahasiswa saya itu yang paling berkesan tuh. Iya paling. Sampai bikin story kan Pak? Iya. Itu emang
manusia kurang aja gitu. Kurang kerjaan gitu ya. Jadi gara-gara itu saya masih keinget dia sampai sekarang. Oh iya, bapaknya bikin story. Bikin gimana? Aduh, di IG banyak banget. Katanya dosen paling wow. Wah, itu biasanya bisa. Oke, ya mungkin. Oke Pak, kenapa sih Bapak memilih Tribakti Business School sebagai tempat Bapak mengajar sebagai dosen? Kenapa memilih di sini? Karena tadi kan ya, dari kebetulan teman saya juga ada di sini kan, beberapa teman dosen ada di sini. Terus di sini saya juga mau coba lingkungan yang baru sih, karena kan kebetulan saya paling banyak itu atau satu doang dulu saya ngajar di tempat alumni saya dulu S1 saya di Setia Trisakti. Nah itu kan karena saya udah tahu lingkupnya bagaimana, saya mikir pengen nyoba yang lain rasain bagaimana sih bedanya antara lingkup satu, saya tahu lah pasti ada bedanya dong. Nah begitu saya masuk di sini, ya kesan pertama sih menyenangkan sih di sini. Ya, gitu. Menyenangkan. Pak, sebenarnya Bapak ikut sidang nggak sih Pak? Sidang ikut. Nah, ada nggak sih Pak hal-hal yang terjadi di sidang, atau dia tiba-tiba pingsan, tidak kejang, atau kadang dosen pembimbing itu dia menakut-nakuti ya, atau pura-pura nggak lulus padahal dia lulus? Oh, itu mah banyak ya, banyak banget ya. Banyak itu kalau kita mau lihat waktu di sidang tuh anak-anaknya pasti ujung-ujung nangis gitu, ya, nangis. Nangisnya itu entah karena dia sedih atau senang sih, ya nggak kelihatan sih ya. Cuma pengalaman yang paling saya ingat itu ketika anak bimbingan saya, kalau nggak salah, itu ditanyain tuh sampai diem gitu, nggak bisa jawab apa-apa gitu kan. Ya saya juga mikir ini lulus apa enggak gitu kan. Ya tapi untungnya sih dia lulus gitu loh. Nah selebihnya sih kebanyakan yang nangis itu yang mahasiswi sih, yang ditakut-takutin kan. Kita udah ngomong ntar dia nunduk takut gitu kan, ya udah dinangisin aja sekalian gitu. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada mahasiswa Tribakti? Pesan yang ingin saya sampaikan, ya intinya satu, kalian itu harus mau belajar ya. Yang namanya belajar itu bukan cuma di kampus ya, tapi di kita hidup pun kita pasti akan yang namanya belajar ya. Jadi jangan ngomong udah saya nggak mau belajar lagi, nggak bisa seperti itu. Yang namanya mau belajar itu harus terus seperti itu. Hal apa sih Pak yang Bapak tekankan kepada mahasiswa? Yang saya tekankan ke mahasiswa itu adalah jangan cuma otak yang bekerja, tapi sikapnya itu nol. Ya. Pengalaman saya itu banyak banget, terutama untuk anak-anak yang milenial nih ya, yang saya bisa milenial ya, yang kelahiran tahun 98 ke atas, itu kebanyakan secara kepintaran mereka ada, cuma secara attitude-nya mereka nol. Itu banyak banget kayak gitu ya, yang mereka kayaknya nggak menghargai kita sebagai dosen, nggak menghargai asdosnya segala macam, itu banyak ya. Jadi yang saya usulkan itu jangan cuma otak yang bekerja, tapi attitude juga harus ada, seperti itu sih. Aku ada pernyataan nih Pak. Kak. Apa ada pernyataan ya? Lebih baik mahasiswa pintar atau mahasiswa disiplin? Saya lebih milih mahasiswa disiplin dibandingin yang pintar. Karena yang disiplin itu kan nantinya dia mau belajar terus, ya nggak? Yang kita minta apa, dia pasti akan mencoba untuk melakukannya sedisiplin mungkin. Contoh paling gampang deh, misalnya saya minta tugas dikumpulkan minggu depan. Kalau dia disiplin, pasti kan dia akan mengerjakan sebelum waktunya atau pada saat waktu pengumpulannya dikumpulin tepat waktu. Nah, yang pintar itu kan kadang-kadang belum tentu seperti itu. Mungkin dia nanti aja, itu ada seperti itu. Nah, jadi kalau saya milih sih, saya lebih milih yang disiplin. Kalian disiplin nggak? Kalau gue sih iya. Iya. Oke Pak, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin maju, tentu Bapak mempunyai Bapak mempunyai ide untuk mengubah cara pembelajaran yang lebih baru dan lebih baik lagi.
Apa sih ide Bapak atau cara Bapak mengajar? Kalau masalah ide, kebetulan kan yang namanya akuntansi itu ilmunya itu bersifat dinamis ya. Kita ngomong kalau akuntansi itu dinamis, setiap tahun pasti ada perubahan. Ini aja juga sekarang kalau saya lihat PSAK tuh udah mulai maju gitu, udah lebih cepat berubah. Dulu 3 tahunan sekali berubah, sekarang setahun sekali berubah. Nah, itu kalau kita bilang cara ngajarnya kita ubah ya nggak mau kita ubah. Ya kan? Cuma memang terkendala satu di masalah ini teknologi. Karena kan sekarang tuh kalau saya lihat akuntansi itu nggak bisa lagi kayak dulu, nggak bisa itu. Kalau kita ngomong debit kredit, kita bikin kertas, bikin jurnal kayak kertas itu nggak bisa lagi. Jadi kalau saya bilang lebih baik sih kalau kita mengajarkan dengan sebuah sistem sih. Ya, cuma balik lagi kan kalau saya kan emang karena terkendala sistem aja, saya nggak punya wewenang untuk menggunakan sistem itu ya. Jadi saya sih lebih banyak kalau seandainya memang secara manualnya saya jelasin secara manual, lalu saya tambahkan dengan bagaimana secara aturannya, bagaimana pada praktiknya segala macam. Jadi jangan kita cuma terima teori doang, tapi praktiknya itu nggak ada. Seperti itu sih. Bagaimana cara Bapak untuk menerima dan menanggulangi sebuah kritikan? Oh, kalau kritikan dan cara nanggulanginya itu saya sih lihat dulu kritikannya itu apa, ya kan. Dulu saya pernah dapat kritikan yaitu masalah waktu pertama kali online. Itu kan karena kita pertama kali online kan kita juga bingung kan, belum ada persiapan segala macam. Nah di situ kebetulan awal-awal saya cuma share bahan, yang mana saya nggak tahu harus ngapain. Terus pada akhirnya mereka mengkritik bilang, Pak bisa nggak dijelasin dengan video atau kita Google Meet gitu kan. Nah itu kan adalah suatu kritikan yang membangun, ya kan? Yang lebih bukan buat saya doang, tapi untuk semuanya. Nah itu tuh yang saya ambil, lalu saya menanggulangi dengan cara apa? Ya, saya coba untuk membuat video atau mencoba untuk Google Meet untuk menjelaskan kepada mereka sih, seperti itu. Pak, tadi Bapak belum nyebutin umur nih. Ya nggak sih? Aduh. Boleh Bapak, kan kita tribayers gitu. Mungkin tribayers mau Penasaran. penasaran mau tahu. Mau umur beneran apa bohongan nih? Sebenarnya Umur beneran berapa? Umur bohongan berapa? Ya. 19 jangan sampai Pak. Enggak nyampe 19. Kalau umur bohongan saya itu ya saya selalu ngomong 25 lah ya. Oke. Kalau umur benerannya sih 30. iya 30. Biasanya umur bohongan itu jaraknya 5 tahun. Ya sekitar gitu lah. Oke, wah. Tuh guys, 30. Bapaknya masih jomblo kan ya? Wah gitu. Aduh, kan kali Pak habis podcast ini Ya kalau ditanya itu sih masih mencari. sudah ada sih. Oh ya, maaf ya bayar ternyata bapaknya sudah. Nah, Bapak termasuk golongan generasi muda nih Pak. Gimana sih cara bagi waktu Bapak antara menjadi dosen, belajar, dan juga ada waktu luang untuk Bapak bersantai ataupun nongkrong sama teman-teman nih Pak? Kalau bagi waktunya sih kalau ngajar kan biasanya sudah ada waktunya tuh ya, misalnya jadwalnya sudah ada ya udah kita ikutin. Kalau untuk belajar itu ya nggak mengenal waktu sih, kapanpun kita bisa ya. Saya lagi ngajar, nah saya ngajar pun itu juga sebenarnya saya belajar lagi, belajar refresh lagi kan ilmu-ilmu yang dulu atau ada ilmu yang baru. Terus kalau sembari saya ikut seminar itu juga bisa belajar. Saya lagi diem aja kalau emang lagi butuh baca ya saya baca, seperti itu sih. Kalau nongkrong kebetulan ya udah umur segini mah nongkrongnya juga sama siapa gitu kan, beda lah sama kalian lah ya kan? Boleh Pak, saya apa ya Ben? kita bisa nongkrong bareng. Iya kapan-kapan Oke, siap. Tapi Pak, mahasiswa ada yang pernah ngajak Bapak nongkrong nggak sih Pak? mahasiswa. Iya. Kalau di sini sih belum sih ya. Kalau di Tribakti itu belum
belum ada yang berani ngajak saya. Cuma waktu yang kemarin pas setelah kelulusan yang Elisa itu, mereka sih ajak ketemuan untuk makan-makan sih. Tahu kok Pak, ada di Snap WA. Nah itu dia. Cuma kalau dari kampus saya yang di Trisakti Misteri itu banyak sih. Oke. Bisa kita ngajak. Nah coba aja. Oke, Pak, ini sedikit cerita nih, saya mau cerita sedikit. Jadi saya itu kan dari semester 1 akuntansi, semester 2 akuntansi. Nah, dari semester 1 sampai sekarang tuh teman-teman yang ada di pokoknya yang di semester 2 tuh pada penasaran gitu, gimana sih Paniko itu gitu. Bahkan kemarin itu kan sempat Google Meet tuh kan Pak, sempat Google Meet. Tiba-tiba Panikonya nggak ini munculin wajahnya, wah diprotes tuh. Bahkan tuh sempat juga kan diberitakan bahwa dosen akuntansi itu untuk semester 2 akan digantikan gitu. Semuanya tuh aduh pada jelas semua gitu. Jadi pokoknya rasa penasarannya mereka tuh tentang Paniko tuh sangat tinggi. Lupa penasaran Pak. Mah biasa-biasa aja. Saran dari teman-teman semuanya sih kalau di lain waktu kalau misalnya les ada pelajaran lagi mungkin bisa Google Meet dan on cam. Iya. Kalau kemarin kan kamu yang kelas pagi ya? Oh iya, kelas pagi. Kelas pagi itu sebenarnya kan saya sih jujur aja ya, bukan aja di podcast lah ya. Itu bukan saya nggak mau tampilin on camera, tapi di situ karena masih pagi, itu saya juga bangunnya kesiangan pas itu. Jadi kalau on cam kayaknya kelihatan masih kayak bangun tidur gitu kan, ya udah jangan dulu lah. Gitu sih. Tapi untuk minggu depan sih saya sih on cam yang sesuai perjanjian lah. Nah, saya kan harus on cam. Jadi bapaknya ada janji. Iya, ditagih mulu soalnya. Itu sih Pak yang kita pengennya itu Bapak on cam. Kan nggak bisa langsung kan ya? Iya, dia banyak orang penasaran apalagi setelah melihat snapgram Kak Elisa juga kayaknya dosennya asik deh gitu. Gue nggak tahu, karena gue pernah berpapasan langsung. Terus paling nanya-nanya sama Antika, soal bimbingan Bapak juga, kayak gimana sih Pak Niko saat lagi bimbing kalian? Asik kok, ngerti semua. Oh oke, kadang gue tahu ya udah gitu. Berarti sebagian besar anak Tribakti itu penasaran sekali ya dengan Paniko. Oh enggak lah, itu candaan semua. Apa kita angkat dulu nanti bayarin apa gitu? Pancingannya. Ya oke Pak. Nah Pak, Bapak itu kan lulusan tahun berapa nih Pak untuk S2 nya sendiri? S2 itu saya tahun 2015. Umurnya 2015 berarti berapa tuh ya? 24, 25. 24. Gimana sih Pak? Kenapa Bapak mau dari S1 lanjut ke S2 itu apa sih motivasi Bapak untuk lanjut ke S2? Sebenarnya motivasinya sih nggak ada ya. Cuma karena tuntutan pekerjaan sih. Karena dosen itu kan kalau dulu sebelum ada aturan baru, saya lupa tahun berapa, itu dosen boleh S1. Jadi kalau kalian udah lulus ini, dulu bisa langsung lamar dosen. Cuma bermodalkan KTP sama ijazah S1. Nah sekarang itu sudah tidak boleh. Nah jadi harus S2. Nah maka dari itu ya mau nggak mau saya ambil S2 sih gitu loh. Tapi ya dengan ada S2-nya ini sih menurut saya terbantu sih saya ya. Terbantu banget itu. Jadi kalau saya bilang ke kalian ya jangan cuma sampai S1 aja sih. S2 itu banyak ilmunya juga. Ya. Tapi kan kalau misalnya kita mau ambil S2 itu kan takut dengan tesis gitu. Iya. Itu seperti apa cara penanggulangan untuk anak muda yang bisa ambil tesis? Iya. Kalau tesis itu saya bilang masih sama kayak skripsi sih. Hampir 90% sama. Cuma yang beda itu teorinya kalian tambahin lagi, lalu penjelasannya kalian tambahin lagi, seperti itu doang sih. Kalau S1 kan lebih ke arah kita replikasi kan. Mereplikasi suatu penelitian, kita ikutin, bedain dikit aja gitu. Tapi kalau di S2 lebih banyak ke arah teori, sama kalau bisa kita menemukan atau menambahkan variabel-variabel lain seperti itu gitu. Jadi nggak terlalu ribet sih. Oke,
Berarti kesimpulannya bahwa S1 itu mengikuti variabel yang ada, tapi kalau S2 itu kita menambahkan variabel yang belum ada. Iya, bisa seperti itu. Wah, ada lagi guys. Pak, perkembangan seperti apa yang Bapak inginkan ke depannya untuk STI Tribakti? Perkembangannya yang pasti lulusannya itu harus kompeten. Kompetennya itu dalam arti bukan hanya secara teori dan secara praktek. Bukan hanya secara teori ya, tapi juga prakteknya. Praktek itu menurut saya sekarang penting, karena kan kalau kalian lihat di lamaran kerja, ini kita sharing pengalaman aja. Itu kalau di sini kan mungkin ada anak kerja sama yang non kerja kan ya kan. Nah, ketika anak yang non kerja itu kan kebanyakan ketika dia nyari kerjaan kan agak sulit tuh, agak susah tuh. Kenapa? Karena sekarang perusahaan itu dia melihat ada keahlian lain selain akuntansi, ya itu banyak. Nah makanya kalau harapan saya sih di sini kalau bisa ditambahkan dengan semacam sertifikasi untuk keahlian sih, ya, itu penting itu, baik di bidang akuntansi, perpajakan, yang manajemen segala macam itu penting sekali sih. Sertifikasi itu penting, Mas. Penting banget. Sertifikasi itu juga ikut organisasi itu juga penting. Juga penting. Di Tribakti sendiri juga organisasinya banyak dan asik-asik di situ bisa buat ngembangin diri kalian juga. Oke, mantap. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya Bapak hobi apa sih Pak selain membaca buku dan juga mengajar nih? Ya, kalau ditanya hobi saya itu kalau tidur makan pasti. Itu bukan hobi itu ya, itu kewajiban. Nah, wajib itu. Kalau hobi itu saya ya pasti satu lah, kalau laki-laki ya main game lah ya. Untuk main game saya masih. Terus saya ngerakit Gundam kebetulan. Gundam. Sama koleksi figur sih udah itu aja. Koleksi figur apa nih Pak? Ya figur-figur anim gitulah. Bapaknya bingung kan? Ya belum nyampe ke situ lah. Oke, sebenarnya sih udah tahu Pak. Saya salah. Tapi kan pendengar belum tahu. Iya. Waduh. Sabar dulu gue. Oke. Nah, Pak, kenapa sih Bapak suka anime? Suka anime itu karena jalan cerita sama dari penggambarannya sih saya suka ya. Tapi itu anime dulu ya. Tapi kalau anime sekarang tuh udah bisa ketebak sih jalan ceritanya. Banyak kan kalau kita wibu mungkin ya, kalau yang dengan kalian wibu itu kan tahu tuh isekai gitu. Nah, banyak kan ceritanya gitu doang. Jadinya bosenin terus. Oke. Dari beberapa series anime, Bapak lebih suka judul anime yang mana? Kalau judul anime yang paling suka sih kalau untuk seri yang lama ya, itu sih pasti One Piece lah kan. Terus itu kan lagi seru-serunya nih kan sekarang. Iya. Kalau yang serinya pendek sih saya lebih ke arah itu tuh. Saya lupa kayaknya udah mau tamat. Jujutsu Kaisen tuh yang baru tuh. Juga bagus tuh. Bapak penggemar Jepang sekali ya? Apa hanya wibu atau Bapak juga wotan? Enggak sampai wortel. Nggak sampai wotan. Elastik gituan lah enggak. Belum pernah nyoba atau gimana nih Pak? Saya dulu pengen nyoba ngerasain gitu kan. Nah, jadi wota gitu kan, beli lightstick, ikutin di KT48 gitu kan. Cuma saya dengar dari teman saya itu ngomongnya katanya, wah kalau di sana mah keringatnya bau-bau katanya gitu. Bau bawang gitu. Jadilah. Oke. Bapak pernah ikutin GTT atau AKB? Enggak, cuma tahu doang. Tahu doang. Di sini soalnya ada yang suka. Di sini soalnya ada yang suka. Ada suka. Iya, kita sama kok Pak. Kita sama Pak suka wibu. Oke Pak. Oke, udah di penghujung acara kita juga ya. Pak, kan banyak nih siswa-siswi SMK atau SMA yang lulus PTN.
terus juga dia nggak lolos. Ada nggak sih Pak pesan untuk siswa SMK dan SMA ini untuk masuk ke Tribakti, karena Tribakti juga nggak kalah dari PTN yang nggak. Iya betul. Ya kalau pesan-pesannya sih untuk siswa-siswa SMK, kalau kalian mau pilih universitas, terutama Tribakti ini, ya ilmu yang kalian dapat pasti akan banyak dari Tribakti. Mulai dari secara teori maupun ilmu-ilmu yang berkembang sekarang saat ini. Itu menurut saya dari Tribakti ini pasti kalian akan dapatkan gitu. Jadi kalian nggak usah ragu untuk memilih Tribakti sebagai tempat kalian untuk menimba ilmu, terutama untuk mendapatkan gelar S1 maupun D3 seperti itu. Tuh, udah ada dari dosen muda kita juga kan yang mengajak kalian mau tahu dosen-dosen muda kita lainnya, langsung aja ke Tribakti. Kuliah di sini daftar. Iya, tuh. Tribakti juga banyak banget lagi ada beasiswa ya. Beasiswa Kemendikbud, beasiswa yayasan, dan juga beasiswa Pemprov Jabar. Dan juga beasiswa KIP. Benar nggak sih? Nah, di Tribakti ini selain kalian juga bisa kuliah secara gratis melalui beasiswa KIP, kalian juga bakal dikasih uang sebesar 700.000 per bulannya. Lain kuliah dibayar juga. Namanya paling bayar sendiri kan ya? Iya. Ini dibayarin Pak, kita kayak digaji per bulannya. Coba belajar ya. Iya. Jarang-jarang itu. Ya, nah, berarti kita sih buat kali ini untuk yang tadi Pak sampaikan, kita jangan berpuas diri. Kita harus lebih mencapai goals-goals yang belum kita capai, dan juga tema-tema besar kita harus hadapi. Dan yang terpenting attitude. Iya, itu tetap dijaga karena itu kan menggambarkan diri kalian. Iya. Betul. Sebenarnya gue didapik dulu, cuma Ya itu ketegangan membaca sih. ada nervous nih gue ini lagi. Kan sebagai moderator gitu. Oke. Ya, ada next episode kalian harus benar-benar nantangin kita lagi. Akan banyak masukan dan episode dan pelajaran yang bisa diambil dari podcast kita. Dan jangan lupa untuk selalu share, follow, pokoknya share deh ke teman-teman kalian bahwa ih gila nih podcast menarik banget gitu. Dan jangan lupa, jangan lupa untuk follow IG kita di Tribakti_podcast, dan jangan lupa untuk follow akun Tribakti yang official di TB Business School. Dan buat kalian para pendengar, jangan bosan-bosan ya. Kita juga ada namanya Sobat Cerita. Teman cerita Ya Pak. Teman cerita. Untuk kalian yang punya cerita-cerita yang menarik, mau horor, cinta, galau, dan lain, dan kalian butuh solusi, bisa banget nih komen di DM kita. Mana IG-nya tadi? Tribakti_podcast. Oke. Jadi ayo buruan cantumkan ke cerita-cerita kalian biar kita update, ya kan? Nanti bakal kita bacakan. Jika memang butuh solusi kita berikan. Iya. Kalau ada yang mau nembak pacar juga boleh. Boleh. Sampaikan saja. Pak Niko kan lagi deketin orang yang boleh. Ayo jangan dari orang lagi. Bukan orang lagi Pak. Bukan orang lagi yang Bukan. deketin. Oh, bukan. Makhluk halus. Halus. Oke, ya itu aja. Sampai jumpa di episode berikutnya di 3Dcast. See you and bye.